Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, Prodi Pendidikan Matematika. Sini saya akan menggambar atau melukis garis istimewa pada segitiga. Yang pertama, garis tinggi, yang kedua garis bagi, yang ketiga garis tumbuh, dan yang keempat garis berat pada segitiga. Yang pertama, buatlah segitiga ABC sebarang misalkan ini adalah segitiga A, B, C. Langkah yang kedua, buatlah busur lingkaran dari titik A sebagai titik pusat sehingga busur lingkaran tersebut memotong garis BC di titik K dan L. Caranya, arahkan jangka yang tajam di titik A dan arahkan ujung pulpen sehingga menyentuh pada garis B dan C. Yaitu di titik K dan L. Yang ketiga, buatlah busur dari titik K dan L sehingga titik pusat dengan jari-jari yang sama panjang sehingga kedua busur tersebut berpotongan di titik M. Caranya, arahkan yang tajam pada jangka di titik K dan arahkan ujung pulpen di luar garis BC dan di luar KL. Nah, misalkan ini. Yang L juga begitu, arahkan yang tajam di titik L dan arahkan ujung pulpen sehingga berpotongan di busur K. Nah, titik potongnya ini adalah M. Langkah yang keempat, hubungkan titik A dengan titik M sehingga memotong garis BC di titik D. Nah, titik potongnya ini adalah D, di mana AD tegak lurus BC. Inilah garis tinggi pada segitiga. Yang pertama, buatlah segitiga ABC sebarang misalkan ini segitiga A, B, C. Buatlah busur dari titik sebagai titik pusat sehingga busur tersebut memotong garis AB di titik K dan garis AC di titik L. Caranya, tumpuannya kita taruh di titik A dan ujung pulpen yang akan membuat busur harus menyentuh sisi AB dan AC. Nah, sehingga titik potong busur ini di garis AB yaitu titik K dan memotong sisi AC di titik L. Ini kita tulis titik K, L, dan ini L. Yang ketiga, buatlah dua busur dari titik K dan L sebagai titik pusat dengan panjang jari-jari yang sama sehingga kedua busur tersebut berpotongan di titik M. Caranya, busur yang tajam sebagai tumpuannya ditaruh di titik K. Arahkan ujung pulpen di luar BC.
Nah, kita buat langkah yang sama. Tumpuannya di titik L dan arahkan ujung pulpen di luar BC. Nah, titik potong ini disebut dengan titik M. Langkah yang keempat, hubungkan titik A dengan titik M sehingga memotong AC di titik D. Nah, jadi garis AD adalah garis bagi segitiga pada sisi BC, sehingga akibatnya sudut BAD sama dengan besar sudut CAD. Misalkan ini segitiga A, B, dan C. Lalu yang kedua, buatlah busur lingkaran dengan titik B sebagai titik pusat dan jari-jari lebih setengah dari sisi BC sehingga busurnya di atas dan di bawah garis BC. Caranya, tumpuan pada jangka kita taruh di titik B, sedangkan ujung pulpen kita arahkan ke garis BC dengan lebih setengahnya. Buatlah busur lingkaran dengan titik C sebagai titik pusat dan jari-jari tetap sama seperti pada busur yang titik pusatnya di titik B, sehingga memotong kedua busur di titik P dan Q. Caranya, kita lakukan langkah yang sama dengan titik C. Nah, kita lakukan seperti ini. Sehingga titik potong kedua busur ini di titik P dan di titik Q. Langkah yang keempat, hubungkan titik P dan Q. Maka garis pada PQ adalah garis sumbu pada sisi BC. Yang pertama, buatlah segitiga ABC sebarang. Misalkan ini titik A, B, dan C. Lalu yang kedua, buatlah garis sumbu pada garis BC yang memotong sisi BC di titik D. Caranya, letakkan tumpuan jangka pada titik B. Kita buat busur pada garis BC. Nah, begitu juga pada titik C, kita buat busur pada garis BC. Nah, perpotongan ini kita sebut titik P dan titik Q. Selanjutnya kita tarik garis PQ, titik potong PQ dan BC kita sebut dengan titik D. Yang ketiga, hubungkan titik A dengan titik D. Maka garis AD merupakan garis berat sehingga panjang garis BD sama dengan DC.